Baik, selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Satu orang mungkin doa. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi baik, kita sudah memulai aktivitas kita pelajaran kita hari ini dengan doa. Kemudian yang berikutnya, saya mengabsen kehadiran dari anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Baik, terima kasih ya atas kehadirannya. Selanjutnya kita membahas tentang materi. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada hari ini kita membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur. Ada yang tahu apa itu prosedur atau memiliki gambaran tentang materi yang kita bahas pada hari ini berkaitan tentang prosedur? Satu orang bisa? Benar. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan. Menurut KBBI, prosedur itu adalah tahapan. Prosedur itu tahapan atau langkah-langkah. Langkah dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan. Sebelum membahas keseluruhan materi tentang prosedur, dalam teks prosedur ini sendiri memiliki yang pertama yaitu ciri-ciri umum. Kemudian yang kedua ada struktur. Berkaitan tentang tujuan dan kaidah kebahasaannya. Dari penjelasan tadi, dari pengertian KBBI menurut kamus, yaitu tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sesuatu. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur atau teks prosedur adalah sebuah panduan atau pedoman dalam menjalankan suatu aktivitas atau metode dalam menjalankan suatu kegiatan yang memiliki langkah-langkah secara berurutan. Kemudian teks prosedur memiliki jenis. Yang pertama, teks
teks prosedur memiliki jenis ya, jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol. Dalam teks prosedur sederhana yang berisikan tentang langkah-langkah atau memiliki 2-3 langkah-langkah saja. Misalkan dalam membuat merebus telur, langkah-langkahnya simpel, hanya memiliki 2-3 langkah saja. Kemudian yang kedua yaitu teks kompleks atau teks prosedur kompleks yang memiliki banyak langkah-langkah atau cukup rumit dalam menjalankannya. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang berisikan tentang suatu kegiatan yang dapat atau bisa dilakukan tanpa harus beraturan, atau yang penting kegiatannya bisa dilaksanakan, tidak secara teratur. Ya, kembali ke ciri-ciri. Ciri umum teks prosedur. Ada yang tahu ciri umum dari teks prosedur? Ada? Ya, kalau begitu kita bahas saja ya. Kita langsung menjelaskan apa itu ciri umum dari teks prosedur. Ciri umum dari teks prosedur yaitu memiliki atau menggunakan kata kerja perintah. Yang pertama, memiliki kata kerja perintah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata konjungsi. Menggunakan kata konjungsi itu ciri umum teks prosedur yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan yang dibahas. Kemudian yang ketiga, menggunakan atau memiliki alat dan bahan. Itu
beberapa ciri umum dari teks prosedur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang jenis prosedur, jenis teks prosedur, ciri umum teks prosedur, ataupun pengertian dari teks prosedur itu sendiri? Oh tidak, baik, kita lanjutkan ya. Itu membahas tentang struktur. Yang pertama tentang membahas tentang struktur. Struktur. Dalam struktur ini, dalam struktur teks prosedur memiliki yang pertama judul. Judul menentukan judul atau memilih judul atau tentang apa yang ditulis atau dari teks prosedur yang hendak kita buat. Kemudian yang kedua, harus memiliki tujuan, yaitu tentang gambaran atau panduan umum tentang apa yang mau kita tulis dalam teks itu, apa informasi yang kita tuliskan dalam teks prosedur yang kita buat. Gambaran umum. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki alat dan bahan. Dalam alat dan bahan ini membahas secara rinci tentang alat yang digunakan atau alat yang diperagakan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Misalkan dalam mencampurkan persiapan jenisnya, seperti menjelaskan atau memperinci. Yang berikutnya memiliki langkah-langkah. Yang berikutnya memiliki untuk dalam langkah-langkah ini merinci setiap langkah-langkah proses yang perlu dibuat dalam menentukan teks prosedur yang kita tuliskan. Untuk harus memiliki kata motivasi atau penekanan yang memiliki opsi. Tentang isi motivasi yang sifatnya opsional. Jadi dalam struktur teks prosedur itu memiliki judul, kemudian yang kedua tujuan, kemudian yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima bentuk. Itu struktur. Ada yang mau ditanyakan? Berikutnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Ya,
kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Setelah kita membahas tentang struktur dari teks prosedur, kita membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dalam kurung tidak. Nah, kata kerja imperatif ini sendiri dibentuk dengan memiliki akhiran kan, i, dan ditambah dengan partikel lah. Artinya kata kerja kita dalam kaidah kebahasaannya ini memiliki atau dibentuk dari akhiran kan, i, dan ditambah dengan partikel lah. Kemudian memiliki ciri. Memiliki ciri berisikan kalimat perintah, himbauan, dan serta kalimat larangan. Kemudian yang pertama kaidah kebahasaannya kata kerja imperatif, menggunakan kata kerja imperatif. Kemudian yang kedua, di sini tadi kalimat larangan yang di akhir kalimatnya memiliki tanda seru. Di akhir kalimat. Kemudian yang kedua menggunakan kata teknis. Yang kedua kata-kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki makna dari kata teknis ini memiliki makna khusus pada penambahan pada suatu bidang keahlian yang memiliki makna penambahan. Jadi kata teknis ini merujuk pada pengertian kamus, atau memiliki arti merujuk kepada pengertian kamu atau makna yang tertera dalam kamus, yaitu makna kamus, makna menurut kamus. Dalam kurung makna leksikal.
jika kalimat tersebut memiliki makna komunikasi, maka digunakan istilah komunikasi pula. Contohnya tanya jawab, kontak mata, kemudian wawancara, kemudian bahasa tubuh, verbal, non-verbal, dan negosiasi. Itu yang berkaitan dengan kata-kata teknis yang sering disebut yaitu makna leksikal. Makna leksikal yang makna yang merujuk ke kamus atau pengertian awal. Dan yang ketiga, menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Partikel bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi yang bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana ke dalam bentuk kompleks, belum menjadi kalimat kompleks. Contoh selalu itu pun, kemudian selain itu, di samping itu, selanjutnya, dan oleh karena itu. Kemudian yang keempat tentang banyaknya menggunakan kalimat persuasif. Ada yang tahu tentang persuasif? Atau memiliki gambaran umum tentang persuasif ini, kalimat persuasif? Nah, betul. Persuasif adalah ajakan. Tahu bahasa umumnya itu ajakan. Tidak hanya ajakan, kalimat persuasif juga memiliki makna atau memiliki makna yang mengarah ke kalimat perintah. Dan himbauan. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan alat dan bahan. Sama ya. Jadi itu menjelaskan alat dan bahan. Yang menjadi acuan atau menjadi bahan peragaan, bahan praktek dalam menentukan kaidah kebahasaannya tentang alat dan bahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, bagaimana kalau misalnya begini, menggoreng telur,
apakah itu termasuk dalam kategori teks prosedur. Yang kurang tahu apakah termasuk teks prosedur? Ya jelas termasuk, karena dalam goreng telur itu memiliki langkah-langkah, memiliki proses, serta memiliki alat dan bahan yang ingin diperagakan, kemudian memiliki tujuan. Oh ya, kemarin ini ya, saya suruhkan bentuk kelompok. Kemarin 3 kelompok ya. Nah, tugas kemarin itu. Oh ya, sudah dikumpul ya. Oh, tadi ya sudah. Ini dari kelompok 3 membahas tentang atau membuat contoh teks prosedur protokol. Kemudian dari kelompok 2 tentang teks prosedur kompleks. Yang dari kelompok 1 mengerjakan tentang teks prosedur yang sederhana. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya kumpul ya buat penilaian sendiri dari tugas kalian. Baik, jika dari adik-adik yang tidak ada pertanyaan atau sudah cukup memahami materi ini, jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur ini menjelaskan tentang tahapan, langkah-langkah, kemudian memiliki jenis-jenisnya ini tadi, jenis ini memiliki tujuan juga, tujuan, kemudian membahas tentang ciri umum teksnya juga. Ini ciri dari teks prosedur, ciri umum. Kemudian yang ketiga membahas tentang prosedur, strukturnya ya, dapat dilihat di sini. Tadi kita membahas tentang kesimpulan struktur dari teks prosedur ini, itu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Kemudian yang berikutnya juga, teks prosedur ini memiliki kaidah kebahasaan. Kaidahnya ini ya, kaidah kebahasaan yaitu menggunakan atau banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Kemudian ciri dari perintah itu kalimat perintah, imbau, larangan memiliki tanda seru di akhir kalimat. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kaidahnya kata teknis, menggunakan kata imperatif, kemudian menggunakan kata konjungsi, menggunakan kalimat posesif, dan yang terakhir itu menjelaskan alat dan bahan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik, maka pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Selesai. Mudah-mudahan dari materi ini kita dapat mengetahui atau memahami teks prosedur, menentukan ciri-ciri dari teks prosedur. Semoga bermanfaat untuk kita atau untuk kalian sebagai peserta didik dalam menentukan teks prosedur atau membedakan teks prosedur dan teks yang lainnya.
sekian dari saya ya, untuk menutup kegiatan kita hari ini. Satu orang ya untuk berdoa. Ya, berdoa selesai.